Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala in'ami wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdali khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ummati. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal hatta ala tamassuki bi kitabil wa sunnati rasulih wa dilalata ila al khair wa du'a al huda ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa wardati wa qurbih. Hadratul muhtaramun, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis kita ini dengan senantiasa menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun kadang karena kejahilan kita sebagai manusia, banyak nikmat-nikmat yang Allah lupakan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kewajiban kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas segala nikmat apapun bentuknya, kecil besar, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya dimudahkannya kita, diberi taufik untuk terus mengkaji Al-Quran, untuk terus berdekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat ini tidak Allah berikan kecuali pada orang-orang yang Allah kehendaki. Salat ring salam mari senantiasa kita haturkan dan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yaumil qiyamah. Hadirin ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pagi kali ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Jalalain. Kita mulai dari awal, yaitu surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Ini merupakan surat yang ayatnya terbanyak dalam Al-Quran, menempati 2 juz, hampir 2 juz setengah. Ayatnya adanya sebanyak 286. Ya, kalau dibagi 2 berarti 143. Nah, uniknya dan menariknya di ayat yang ke 143 nanti ada lafadz yang berbunyi wasato. Ya, nanti kita ayat per ayat kita kaji, khusus di ayat 143 kita sampaikan dari sekarang. Itu ada lafadz yang bunyinya itu wasato. Nah, wasato itu artinya tengah-tengah, pas titik tengah itu wasato, enggak menceng ke kanan, enggak menceng ke kiri. Nah, itu ajibnya Al-Quran di situ. Ayatnya 286, ayat yang tengah-tengah itu di 143 ada bunyi lafadz wasato. Ajib ya. Nah, ini mungkin tidak terpikirkan oleh para penyusun buku, kok sampai segitu detailnya. Karena memang Al-Quran itu bukan karangan manusia. Al-Quran itu merupakan karangan Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ya, sesuai dengan nama suratnya artinya adalah sapi betina ya. Kalau sapi jantan bakor. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Karena berkaitan dengan
di ayat yang ke-67 sampai ayat sekian itu, sekitar 10 ayatan, cerita tentang Bani Israel yang mencoba ingin mengganti Allah sebagai Tuhan, diganti dengan sapi betina. Kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, nanti ceritanya ada tersendiri ya. Makanya kita usahakan istiqomah ngajinya ya, penuh kesabaran. Nanti sedikit-sedikit kita akan pahami. Ini cukup menarik karena cerita sapi betina itu. Siapa pemilik sapi itu? Sapinya warna apa? Jenisnya apa? Jantan atau betina? Terus apa kronologis ya, yang menyebabkan munculnya cerita sapi betina? Al-Baqarah artinya sapi betina, ya, jadi disebut dengan surat Al-Baqarah karena kaitan dengan cerita yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Surat Al-Baqarah ini jenisnya adalah Madaniyah ya, karena diwahyukan kepada Rasulullah ketika beliau sudah berada di Madinah, atau tepatnya itu di urutan yang ke-87 penurunan wahyu. Kemudian adapun beberapa asbabun nuzul, tetapi ini asbab nuzulnya hanya berkisaran beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah saja, tidak keseluruhan. Ya, karena ini merupakan surat yang panjang sehingga asbab nuzulnya beda-beda sesuai dengan konteks ayat per ayat. Namun secara umum ya, surat Al-Baqarah ini asbab nuzulnya yaitu ketika banyak orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir yang meragukan tentang Al-Qur'an. Sehingga dari awal sekali, di awal permulaan surat, Allah langsung menyatakan zalikal kitabul la raiba fi, bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Itu untuk menjawab tantangan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mereka ingin mencoba mempengaruhi orang lain agar tidak percaya dengan Al-Qur'an. Itu sebagian daripada asbab nuzul surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah dijadikan surat yang pertama selain Al-Fatihah, atau sebenarnya urutannya surat kedua ya. Karena ya sekali lagi dari awal sekali Allah Subhanahu wa taala sudah ingin mengumumkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga kalau kita baca di ayat yang kedua itu, ya, itu di situ inti daripada surat Al-Baqarah. Ini menegaskan bahwa inilah Al-Qur'an, ya. Maka dari awal membuka Al-Qur'an, dari awal membaca Al-Qur'an, mulai dari surat Al-Baqarah, ya, yang membacanya harus paham bahwa ya, selanjutnya nanti sampai selesai baca Al-Qur'an jangan ada keraguan sedikit pun dengan isinya. Jadi itulah hikmah kenapa surat Al-Baqarah dijadikan surat kedua setelah Al-Fatihah, supaya membaca mulai dari awal sekali membangun fondasi keyakinan yang kuat terhadap Al-Qur'an. Jangan ada keraguan sedikit pun. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun. Nah, dikarenakan surat Al-Baqarah yang surat yang panjang ya, isinya 286, maka isi kandungannya itu kita pahami subjudulnya ya, ada namanya noktah ya. Jadi kita pelajari sub-subnya, sub-sub tafsirnya ya. Nah, makto ya. Kemudian untuk yang awal sekali ini kita hanya akan membahas ayat 1 sampai ayat ke-5 ya. Sebenarnya seharusnya ayat 1 sampai 20, tapi nanti kita penggal-penggal ya. Ayat 1 sampai ayat 5 itu menjelaskan tentang sifat orang takwa dan sifat orang beriman. Nah, nanti ayat ke-6 dan 8 itu menggambarkan sifat orang kafir. Nah, seterusnya itu ayat 9 sampai 20 ada 13 ayat itu tentang sifat-sifat orang munafik. Nah, jadi secara umum dari ayat 1 sampai 20 menjelaskan 3 jenis manusia. Ini akan terjadi terus sepanjang zaman. Ya, bukan hanya ketika Al-Qur'an diturunkan.
Nah, nanti ada di lingkungan kita itu orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul kafir, dan orang yang ngaku beriman tapi kafir. Itu orang munafik. Dan porsinya lebih banyak menjelaskan orang munafik. Nah, dan 13 ayat lebih kurang. Itu untuk memberikan paham bagi kita bahwa orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Sehingga Allah ceritakan ya, secara detail bagaimana sifat orang munafik dan apa saja yang diperbuat. Nah, itu dari ayat 1 sampai ayat ke 20. Tapi kita hari ini ayat 1 sampai ayat ke 5. Sebelum kita masuki pembahasan tafsirnya, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat yang perlu diperhatikan dalam tahsinnya ya, di ayat yang kedua zalikal kitabul la raiba fi. Ya, di situ ada tanda waqaf. Titik 3 di atas. Maksudnya apa? Kita berhenti di salah satunya ya. Nah, jangan disambung, itu malah nggak boleh. Jadi satu ayat penuh disambung tidak boleh. Boleh berhenti di zalikal kitabul la raib. Boleh. Fihi hudal lil muttaqin atau zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Harus berhenti di salah satu ayat yang bertanda titik 3 itu. Itu secara tahsin, karena tahsin itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan hanya mempelajari makhraj huruf tetapi juga memahami waqaf ya, supaya tidak salah. Berhentinya yang pas, yang tepat di mana. Itu secara tahsinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Al-Baqarah dimulai dengan bunyi huruf 3 huruf ya, alif, lam, mim. Dalam Al-Quran, surat-surat yang diawali dengan huruf ada lebih kurang 29 surat ya, 29 surat. Nah, ini namanya Fawatihus Suwar. Jadi permulaan surat itu ada 10 jenis. Ada yang diawali dengan huruf, ada yang diawali dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, kemudian tabarakalladzi ya. Subhanalladzi ya. Kemudian ada yang dimulai dengan pertanyaan. Alam nasyrah ya. Alam tara, itu namanya pertanyaan istifham ya. Ada lagi diawali dengan syarat ya, iza ja ya, iza apabila. Kenapa kalau apabila? Namanya syarat. Atau juga dengan perintah, kul ya, kul katakanlah perintah. Nah, ada 10 macam fawatihus suwar ya, yang untuk surah Al-Baqarah pembuka suratnya dengan menggunakan huruf. Nah, dalam bahasa Arab hurufnya namanya huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf yang dijadikan awal surat dalam Al-Quran namanya huruf muqatta'ah. Nah, ada 14, jadi separuh dari huruf hijaiyah digunakan untuk pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Nah, dibagi 5, ada yang 1 huruf ya, nun, qaf, shad. Ada yang 2 huruf, alif, lam, ha, mim, yasin, toha ya. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Yang paling banyak 5 huruf ya. Kaf, ha, ya, ain, shad, itu di surat Maryam.
Nah, untuk membunyikan huruf-huruf muqatta'ah ya, diucapkan dengan nama hurufnya, ya, bukan huruf yang berharokat. Ya, dengan nama hurufnya. Ya. Yasin, karena ya dengan sin, bukan yasa atau alif lam mim alama, bukan. Dibunyikan dengan hurufnya. Dan ketika misalnya bunyi hurufnya itu berakhiran nun mati, kemudian di depannya itu ada huruf-huruf komariah atau huruf-huruf syamsiah, maka ditunaikan juga ya dengungnya, gunahnya ya. Kaf, ha, ya, ain. Nah, ada nun ketemu shad, itu isfa, maka ditunaikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian panjang pendeknya pun harus ditunaikan juga. Nah, sebagian huruf-huruf muqatta'ah ini ada yang di atasnya garis melengkung, itu menunjukkan harus panjang. Ya. Alif lam, ya 6 harokat. Alif lam mim. Nah, terkadang ada yang bingung juga, ini nggak ada harokatnya gimana bacanya? Ha dengan mim, hama. Ini surat hama jadinya. Nah, jadi tapi di situ nggak ada naber kan Ustaz? Naber tuh. Naber. Yang alif lam mim itu, karena kan mim itu mim maksud kan sudah yang gunakan sudah naber sendiri gitu. Itu kan lam ujungnya mim mati sebenarnya. Mim mati ketemu mim itu ada idghamnya juga. Idgham jadi naber. Jadi tunaikan juga. Ditunaikan. Ya, bunyi mim matinya masuk ke mim hidup. Alif lam mim gitu. Ya, ditunaikan juga. Jadi cara mengucapkannya dengan nama hurufnya itu ya, kemudian kalau ada hukum-hukum tajwid yang memang terjadi harus ditunaikan, tergantung ini idgham kah atau ikhfa kah atau izhar kah ya, tergantung jenis hurufnya. Adapun hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, mengawali sebagian surat dalam Al-Qur'an dengan huruf-huruf. Kalau dalam tafsir Jalalain di sini sebutkan bahwa tafsirnya Allahu a'lamu bi muradih bidzalik. Allah lah yang lebih tahu dengan kehendak Allah tersebut. Sama di dalam tafsir Munir pun di sini ulama lebih memilih mengomentarinya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi ada sebagian ulama yang mencoba ya, bukan ingin mengungkap kehendak Allah seperti apa, bukan, tetapi hanya hikmahnya. Hikmahnya kenapa kok ada surat-surat yang diawali dengan huruf. Yang pertama ada yang berkomentar untuk menarik perhatian audiens ya. Jadi ketika surat-surat ini disampaikan kepada orang-orang Arab itu, mereka seperti ada magnet yang menjadikan mereka ada apa nih, mau mendengarkan. Kok bunyinya itu apa itu maksudnya? Jadi untuk menarik perhatian, ya, secara hikmah begitu. Kemudian yang kedua, ternyata di dalam Al-Quran surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu setelah bunyi hurufnya itu pasti ada kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang Al-Quran. Ya, contoh dalam Al-Baqarah sini, ya, alif lam mim, zalikal kitabun. Ya, langsung dijelaskan sama Allah, ya, kitab ini atau kitab Al-Quran ya, adalah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam surat yang lain, ya, seperti misalnya surat Hud, ya, sama. Ya. Di dalam surat Hud, ketika Allah mengawali suratnya alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuh. Ya. Nah, kemudian di surat Ibrahim kita lihat alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaik. Dia langsung ya. Yasin juga. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Nah, pertama untuk menarik perhatian, kemudian untuk menjelaskan inilah hebatnya Al-Quran gitu. Ya. Ini loh ada Al-Quran. Ya, tolong dengarkan, ini loh ada Al-Quran, ayat-ayat Allah yang penuh hikmah dan lain sebagainya. Ya, tergantung jenis suratnya, menjelaskan apa. Nah, untuk di dalam surat Al-Baqarah, ya, setelah Allah
berfirman alif lam mim, kemudian di ayat yang kedua zalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab, ya, di sini ditafsirkan alladzi yaqra'uhu Muhammad, ya, yang dibaca oleh Muhammad, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka, tidak ada keraguan, ya, fihi di dalam Al-Quran. Ya, ini menariknya, biasanya kalau seseorang tuh bikin buku kan ada prolog, ada epilog. Ya, biasanya di epilog itu atau di prolog biasanya ada dijelaskan, ya, apabila ada kesalahan di dalam buku ini mohon sampaikan saran dan kritik yang konstruktif, yang membangun, ya. Biasanya begitu semua buku-buku yang ditulis di karang manusia itu, nah, dalam kata pengantarnya itu selalu disampaikan namanya manusia, ya, tidak ada gading yang tak retak, manusia pasti punya kekurangan. Tapi Al-Quran ini dari awal sudah menyatakan ini tidak ada keraguan. Nah, ini menariknya begitu. Ini kitab yang betul, kitab yang lurus, nggak ada keraguan, nggak ada kesalahan sedikit pun. Ya. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain atau, ya, buku-buku yang lain. Ketika disampaikan ayat ini, mungkin bagi sebagian orang Arab mereka berpikir, benar nggak ada kitab yang tidak meragukan? Ya, padahal bagi mereka ya namanya berita itu ya kadang simpang siur, kadang ada benarnya, kadang ada bohongnya. Ini benar nggak? Tapi bagi kita sekarang, ya, ini kan sudah 1400 lebih Al-Quran diwahyukan pada manusia. Seharusnya kita lebih mantap dengan kebenaran Al-Quran. Seharusnya keraguan kepada Al-Quran itu hilang. Kenapa? Buktinya apa? Ya, buktinya dari sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, tidak ada perubahan sedikit pun. Baik dari jumlah ayatnya, bunyi ayatnya, susunan ayatnya, tidak ada yang berubah. Nah, ini kan berarti betul-betul kitab yang otentik, tidak ada perubahan dan tidak ada yang bisa merubah, nah, karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terbukti kitab-kitab Injil yang sekarang itu, ya, itu ternyata ada perubahan. Apalagi translate-nya itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu banyak perubahan. Karena bahasa Indonesia itu kan berkembang juga ejaan yang di EYD itu yang disempurnakan. Bahasa Indonesia berubah, translate-nya berubah, kitab sucinya berubah. Nah, padahal induknya itu sebenarnya bahasa Inggris, ya, sedangkan bahasa Inggris juga berubah, ya. Tapi kalau Al-Quran, ya, karena bahasa itu juga bahasanya Allah, ya, tidak ada satu ayat pun, bahkan satu harokat pun yang berubah. Nah, itu yang seharusnya lebih memantapkan kita, ya, berkeyakinan bahwa Al-Quran memang benar. Ya, Al-Quran bukan kitab kaleng-kaleng, bukan kitab yang meragukan. Nah, dari awal sekali Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan, ya, Al-Quran ini tidak ada keraguan, ya, di dalamnya sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara fungsi dan tujuan Al-Quran, hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini di Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Al-Mahali, ya, mencoba mendefinisikan takwa, as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan, itu takwa, ya. Li'itqa'ihim bidzalikan nar, karena takutnya orang bertakwa, ya, kalau melanggar perintah Allah dan menjalankan larangannya masuk dalam neraka. Nah, jadi lafaz takwa itu memang luas maknanya, ya. Dan di antara maknanya memang ketakutan. Nah, sehingga Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Abu Dzar, coba gambarkan tentang takwa itu apa, ya. Kemudian Sayyidina Umar sendiri menjelaskan bahwa takwa itu seperti orang yang berjalan di dalam satu ruangan yang gelap, di mana di dalam ruangan itu banyak sekali duri. Nah, kira-kira orang seperti itu berjalan akan seperti apa? Akan hati-hati, ya, jangan sampai terinjak duri. Ya. As-soirin tadi apa? As-soirin orang yang menuju, nah, artinya soir,
ya, atau orang yang menjadi, ya, menuju kepada ketakwaan. Sebenarnya ada proses ya. Kalau Asy'ari tidak takwa itu orang yang memproses diri kepada takwa. Jadi soro ya. Soro. diri. Memang untuk membentuk takwa dalam diri seseorang ya butuh proses, ya, karena untuk menjalankan perintah Allah, ya, untuk meninggalkan larangan Allah itu berat, bukan berat, artinya ada tantangan dan ujiannya. Untuk perintah Allah, ya, kita diberi keringanan, semampunya. Contoh sholat wajib. Kalau berdiri mampu berdiri, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu berbaring dan seterusnya. Ya. Tapi kalau untuk larangan segera mungkin harus ditinggalkan dan total. Tidak ada sedikit-sedikit, nggak ada tahapan. Saya suka mabuk, ya segera tinggalkan. Nanti dulu lah, pisahin segelas. Ya, segelas itu tetap ada balasannya. Nah, jadi untuk urusan larangan itu, ya, urusan keharaman, ya, Allah meminta pada kita segera tinggalkan, total. Nah, tapi kalau untuk menjalankan perintah itu dilihat kadar kemampuan. Itu kalau kita membahas tentang makna takwa ya secara luas. Takwa itu juga ada levelnya. Ya, kita lihat diri kita masing-masing. Tentunya untuk takwa ini kita coba membawa diri kita pada level yang tertinggi. Jangan berpuas diri kepada level yang sudah ada. Tetap terus tingkatkan ketakwaan. Kemudian di dalam ayat 1-5 ini dijelaskan juga di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, ini sebagai penjelasan bagi kita, ya, kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, ya, sedangkan di sini ya di Hudal lil Muttaqin, fungsi dan tujuan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi orang bertakwa. Artinya, ya, secara tersirat ada makna orang bisa memahami Al-Quran dengan baik kalau ada ketakwaan dalam dirinya. Di antara makna yang tersiratnya itu, ya. Nah, sehingga dalam mengkaji Al-Quran, pondasi awal yang harus kita bangun adalah ketakwaan. Nah, kalau tidak bahaya, ada orang, ya, dia mempelajari Al-Quran, tapi karena takwanya kurang, justru menjadikan ayat Al-Quran sebagai alasan dia untuk tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi penting nih kita bangun ketakwaan kita dulu. Ya, jangan sampai menggunakan ayat-ayat Al-Quran justru, ya, sesuai hawa nafsunya. Nah, itu orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mendalam Al-Quran, tapi tidak didasari dengan takwa. Sehingga semakin dia belajar Al-Quran, justru dia semakin jauh dari Allah. Nah, dari Allah. Ya, ini mana tersirat. Artinya kalau kita ingin memahami Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus mewujudkan sifat takwa dalam diri kita. Nah, Allah jelaskan sifat takwa itu apa. Orang muttaqin itu sifatnya seperti apa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kita pertama dulu, ya. Ya, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Ini terjemahannya. Alladzina yu'minuna, alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman atau yang mengimani, ditafsirkan yusaddiquna membenarkan, bil ghaib dengan hal-hal yang gaib. Ya. Ditafsirkan bima ghaba, ya, dengan sesuatu ghaba yang tidak terlihat pandangan mata. Anhum dari pandangan mereka, ya. Apa saja minal ba'ati, yaitu hari kebangkitan, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Ya, maknanya orang-orang yang mengimani atau beriman kepada hal yang gaib. Ya, tetapi dalam kitab Tafsir Munir, ya, makna gaib itu ada dua. Ya, yang pertama sama seperti tafsir Jalalain, yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannah wan nar wasirat. Yang kedua, wakil al-muradu bil ghaib al-qalb. Nah, orang-orang yang beriman betul-betul imannya ada dalam hati. Nah, artinya
Dia beriman bukan hanya ketika berada di tengah-tengah manusia, tapi ketika sendirian pun dia tetap beriman. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat yang ke-13 perihal orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu secara zahir beriman, tetapi hatinya itu kafir pada Allah. Nah, maka gaib di situ dimaknai qalb, imannya betul-betul mantap, ya, menancap dalam hati, bukan iman yang pura-pura. Nah, kalau depan orang aja kan udah kayak wali, ya. Nah, ketika nggak ada orang kayak kuali, nggak ada rasa takut sama Allah, seolah-olah nggak ada. Nah, seolah-olah Allah nggak ada. Nah, itu dia, ya. Jadi makna gaib ada dua, ya. Apa sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dan kitab Tafsir Munir, bahwa gaib yang pertama memang yakin dengan hal-hal yang gaib. Ya, sekarang nggak ada nih, kita baru dapat cerita doang. Surga katanya begini, surga katanya apa namanya, ada air yang mengalir dari madu, susu, khamar, belum kelihatan. Neraka isinya api dan segala macam azabnya, ya. Sirat itu jembatan, baru dapat cerita. Ya, tapi karena kita mendapatkan kabar itu dari Al-Quran, dari Nabi SAW, kita yakin, yakin betul ada, walaupun nggak kelihatan. Karena sesuatu yang nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ya, ada banyak di dunia ini yang nggak kelihatan tapi ada. Jantung kita itu nggak kelihatan, tapi kita yakin ada. Ya, dari mana yakin ada? Cerita dokter-dokter. Dokter bilang jantung itu bentuknya begitu, warnanya merah, ya, berdetak, ya, setiap sepersekian detik harus bergetak. Sebentar saja tidak berdetak, nggak ada kehidupan. Dari mana kita tahu? Ya, dari para dokter. Nah, kenapa kita nggak menganalogikan seperti itu? Kita yakin akhirat itu ada. Dari mana? Al-Quran yang ceritakan. Ya, aliran listrik sama, sinyal HP, enggak. Marah-marah kalau nggak ada sinyal. Ini sinyalnya nggak ada. Ini orang dari dia juga nggak ada, nggak kelihatan. Nah, ya, jadi yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Nah, kita harus yakini betul bahwa akhirat itu ada walaupun tidak terlihat. Sekarang baru cerita. Ya, sekarang tidak nyata, baru cerita. Suatu saat nanti akan jadi nyata, dunia tinggal cerita. Dunia tinggal cerita. Ini sifat yang pertama. Ya, maka kita bisa mengukur ketakwaan kita dari sifat yang pertama ini. Sejauh mana kita yakin dengan adanya akhirat, berarti tingkatan takwanya semakin meningkat. Yang kedua, wa yuqimunas shalah dan mendirikan salat. Yakin kepada akhirat itu harus ada buktinya. Ya, buktinya mau beribadah kepada Allah. Ya. Di sini tafsirkan ya'tuna biha bihuquqiha. Ya. Yuqimu, pakai lafaz yuqimu bukan hanya sekedar sholat, menunjukkan bukan hanya sekedar sholat, tapi melaksanakan sholat. Wa ya'tuna, ya, melaksanakan biha sholat bihuquqiha dengan hak-hak sholat. Ternyata sholat itu punya hak. Ya. Ya, kalau wajib ya dilaksanakan, yang sunnah sebagai tambahan dan menambal yang wajib dengan hak-haknya. Di antara hak sholat dengan khusyuk. Jangan mikirkan urusan lain di dalam sholat. Tapi kayaknya sulit ya, memang perlu latihan. Ya, kita yang sudah berhari-hari berpuluh tahun sholat pun khusyuk itu nggak mudah diwujudkan, apalagi nggak sholat. Ya, perbandingannya seperti itu. Tapi terus usaha, ya, usaha bagaimana khusyuk dalam tenang. Sholat itu tenang, haknya sholat tenang. Jangan terburu-buru. Jangan, kata Nabi, jangan sholat seperti burung yang mematuk biji-bijian. Cepat sekali. Tidak ada tumak ninah. Ya. Nah, dari dua sifat ini, ya, kalau iman kepada hal gaib ini mewakili amalan hati, ya, amalan hati. Sedangkan amalan zahir diwakili dengan pelaksanaan sholat, karena sholat ibadah yang paling tinggi, ya, ibadah yang paling tinggi, bahkan yang paling pokok. Bagusnya sholat akan menyebabkan diterimanya amal yang lain.
buruknya sholat akan menyebabkan amalan lain tertolak. Ada orang, ya orang kaya, ya senang sedekah. Pokoknya kalau udah ngadain selamatan nggak tanggung-tanggung. Ya, beseknya aja 2 tingkat, ya. Ditambah hadiah lagi, kadang sejadah kecil, macam-macam. Oh, royal membantu, tapi nggak mau sholat. Ada itu Bu, ya, ada. Nauzubillah min syarri dzalik ya. Ada orang saya lihat pejabat, masya Allah. Saya pernah diundang tahlil. Kalau udah tahlilan itu luar biasa. Di luar, bukan di sini orang baik-baik. Enggak di sini mah, enggak, beda kali. Beda klaster. Kalau sedekah luar biasa, habis-habisan. Ngundang ceramah pun penceramah yang bayarannya tinggi. Katanya demi menghibur masyarakat. Tapi sehari-hari enggak sholat. Itu kasihan sekali ya. Karena sedekah dia itu tidak akan bisa diangkat ke langit kalau kualitas sholatnya buruk. Maka di sini disebutkan sholat sebagai ibadah yang paling utama. Nah di kelanjutannya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari yang kami rezekikan, yang kami berikan kepada mereka, a'tainahum, kami berikan pada mereka, yunfiqun, mereka mau berinfak, ya. Nah, mereka mau berinfak fi taatillah, tapi dengan tujuan taat kepada Allah. Nah ini menunjukkan amalan harta. Jadi memang 3 amalan yang harus ada dalam diri seseorang, yaitu amaliyah qalbiyah, ya, amal hati. Yang kedua amaliyah jasadiyah, ya, amalan fisik zahir badan, ya. Yang ketiga amalan maliyah yang berkaitan dengan harta. Ya, nah harta, kalau yang berkaitan dengan harta ini banyak. Ada sedekah wajib zakat, ada sedekah sunnah, ya, menyantuni anak yatim, menyumbang ke masjid, majlis ta'lim, yatim piatu dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang penting fi taatillah, dalam rangka taat kepada Allah. Jangan salah dalam berinfak. Giliran ada acara campur sari, nyumbangnya 10 juta. Nggak mau yang biduan ecek-ecek, pengennya biduan nasional. Wah, sedangkan nyumbang masjid, ya, 1 juta pun mikir-mikir. Nah itu dia ya. Jangan sampai salah. Nah di sini Allah ingatkan wa mimma razaqnahum. Harta yang diberikan itu bukan hasil sendiri, Allah yang berikan. Nah, Allah yang berikan. Maka di dalam kitab Nasul Ibad, itu Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya katanya. Ada 5 diantaranya. Kalau datang dunia malah murung, sedih. Nah, tapi kalau diberi kesempatan dalam agama, dia senang. Nah, jadi sebenarnya orang takwa itu kalau dikasih harta banyak malah gelisah, ya, khawatir hisabnya lama. Ya, padahal Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang kaya. Tapi beliau tidak terkesan, ya, sehingga ketika ada, ya, permintaan untuk berkorban fisabilillah, beliau banyak mengorbankan hartanya. Beliau banyak menginfakkan hartanya. Ya. Bahkan ketika kejadian sumur Rauha, ya, sebuah sumur tua, ya, di Madinah, punya orang Yahudi namanya Rauha, dibeli sama Sayyidina Utsman bin Affan walaupun harganya mahal. Waktu itu harganya sekitar 20.000 dinar, ya. Kalau uang kita konon katanya sampai 900 sekian juta, hampir 1 M. Dibeli juga, ya, karena kaum muslimin membutuhkan sumur itu untuk kehidupan, ya, karena fatal sekali, ya, air nggak ada di Madinah. Dibeli. Dan sampai sekarang ada sumurnya, ada. Kalau yang berkesempatan haji dan umroh bisa tanya, ya, di mana letak kubur sumur Utsman. Sekarang diganti sumur Utsman, ya. Sampai sekarang ada, ya, karena keberkahan infak itu, ya. Kira-kira berapa pahala yang didapat oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan dikelola sama pemerintah Arab Saudi. Hasil daripada air itu dikembangkan menjadi kebun-kebun kurma yang luas, yang diairi dari sumur itu. Hasil penjualan kurmanya murni untuk umat.
Nggak ada di sepeser pun diambil oleh pemerintah Arab Saudi, bahkan dibikinkan rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Ini rekening tertua di dunia. Ya. Kenapa Sayyidina Utsman bisa begitu? Ya, mudahnya berinfak karena memang orang bertakwa itu merasa ini bukan punya sendiri. Ini datang bukan atas kehebatan sendiri, tapi yang mendatangkan, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah. Nah, sekarang kita ukur diri kita. Kenapa agak berat kadang? Ya, karena mungkin ada sedikit merasa memiliki. Ya, memiliki. Ya. Kadang sedekah aja milih-milih juga. Ya, yang biru apa yang merah. Ya, taunya yang abu-abu yang keluar. Nah, karena berat. Ya. Nah. Maka 3 ciri orang bertakwa disebutkan dalam ayat yang ketiga, mewakili amalan hati, yaitu punya keimanan yang betul, kemudian melaksanakan sholat sebagai ibadah yang paling pokok, dan senang berinfak fi taatillah. Dilanjutkan di ayat yang berikutnya, termasuk sifat-sifat orang yang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap kitab yang diturunkan pada engkau, ya, kitab Al-Quran. Ya, itu ciri-ciri orang bertakwa punya keyakinan yang betul kepada Al-Quran. Nah, ini sebenarnya sekarang tuh lagi ngetren banyak orang masuk Islam karena membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, walaupun pembuktiannya itu hasil analisa bertahun-tahun di analisa Al-Quran, ternyata betul Al-Quran itu benar. Seperti misalnya ada yang meneliti surat Al-Alaq, ya, ketika Allah berfirman bahwa manusia ya diciptakan dari alaq. Ya, ada surat Al-Alaq ya. Ternyata alaq itu artinya adalah dalam bahasa Arab lintah. Lintah, ada bahasa Arab artinya lintah. Lintah itu dia punya kebiasaan menyedot darah, dan kalau sudah nempel di kulit, nempelnya keras sekali, nempel betul-betul nempel, susah untuk dicabut biasanya. Nah, kenapa Al-Quran menggunakan diksi al-alaq untuk proses penciptaan manusia? Ya, ternyata ya diawali dengan sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur wanita di dalam rahim, itu berubah menjadi segumpal darah seperti lintah bentuknya dan nempel keras di dinding rahim. Nah, jadi kalau sudah berproses untuk menjadi janin, ya, bakal manusia, itu nempel kuat di dinding rahim seperti lintah. Nah, ternyata ada yang meneliti, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau embrio manusia itu seperti lintah? Padahal waktu itu nggak ada ilmu kedokteran, ya, nggak ada mikroskop, nggak ada alat-alat medis. Dari mana tahu? Oh, ini betul-betul berarti kabar dari pencipta manusia sendiri. Ya. Nah, maka kita jangan kalah nih, ya, kita jangan kalah, jangan sampai keyakinan kita kepada Al-Quran, ya, dari awal sudah diingatkan, jangan ragu-ragu, jangan ada keraguan sedikit pun. Ciri orang yang bertakwa beriman sepenuhnya kepada Al-Quran. Dan kemudian Allah mengingatkan juga bukan hanya pada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan juga wa ma dan kitab unzila yang diturunkan min qablika sebelum engkau. Nah, artinya ada 3 kitab yang lain yang perlu kita imani, Taurat, Injil, dan Zabur, dan juga suhuf-suhuf, ya, beberapa suhuf kepada nabi-nabi yang lain, ya. Taurat kepada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa diturunkan, dan Zabur pada Nabi Daud, dan beberapa suhuf pada Nabi Ibrahim, Adam, Sis, dan yang lainnya. Itu pun harus kita imani, tetapi ya kitab yang memang masih murni. Ya, adapun Injil yang sekarang beredar di tengah-tengah orang Kristen, ya, di dalam kitab Tijan Darori itu disebutkan bahwa Injil itu sudah banyak mengalami perubahan, ya, perubahan. Dan kalau kita lihat pengamalan orang Kristiani sendiri, ya, tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Injil.
Di Injil disebutkan bahwa para nabi itu disunat, mereka nggak mau sunat. Ya, disebutkan bahwa Yesus sendiri ya itu tidak makan babi, mereka makan babi. Nah, jadi ya perintah iman kepada kitab-kitab terdahulu adalah kitab-kitab yang memang masih dijamin keaslian dan kemurniannya. Adapun sekarang ya yang beredar sekarang ya ini sudah mengalami banyak perubahan. Jadi kita berimannya bukan kepada kitab yang sekarang ini. Kalaupun nanti ada orang Kristiani misalnya bilang ke kita, itu Al-Quran sendiri nyuruh loh. Nah, kita beriman pada kitab sebelum Al-Quran. Kenapa kalian nggak mau beriman pada Injil? Karena Injil yang sekarang bukan Injil yang dulu diturunkan pada Nabi Musa. Ya, kita bisa menjawab seperti itu. Nah, di antara ciri orang bertakwa beriman pada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Nah, kemudian ini yang penting dalam ayat yang keempat ini, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka betul-betul beriman. Ya. Kalau kita lihat susunan dari ayat ini, ya, ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya. Yu'minuna dulu baru bi. Nah, dalam akhir surat yang keempat ini justru bi dulu bil akhirati hum yuqinun. Ini seolah-olah ada penekanan. Nah, maka untuk urusan akhirat memang harus betul-betul diimani gitu. Ada sedikit seolah-olah Allah SWT ingin menekankan bahwa keyakinan kepada akhirat, beriman kepada akhirat itu harus betul-betul ya dijalankan dengan baik. Nah, di sini ditafsirkan hanya sedikit ya alamuna, mereka mengetahui Al-Quran. Tentunya seseorang akan semakin yakin dengan akhirat kalau dia tahu ilmunya. Nah, maka di sini ada dorongan bagi kita untuk mempelajari akhirat itu apa. Akhirat itu apa, kemudian macamnya apa. Ya, itu harus kita pelajari, kita pahami. Ya. Akhirat nanti dimulai dengan alam barzah. Ya, alam barzah ini alam kubur. Ya. Dimanapun manusia dikubur, dengan cara apapun dia meninggal. Ada orang meninggal jatuh di lautan, nggak ketemu jasadnya, karena dimakan ikan, sudah berkeping-keping. Ada orang yang misalnya meninggalnya di tengah hutan, jasadnya nggak ketemu, jatuh dari pesawat misalnya. Tetap ya, bagaimanapun cara meninggal manusia akan masuk ke dalam alam barzah. Dan sejak manusia mati sampai hari kiamat, manusia akan tertahan di alam barzah. Ya, maka yang meninggal ribuan tahun yang lalu sama orang yang baru meninggal kemarin misalnya, itu sama-sama sekarang berada di alam barzah. Dan beberapa ulama menjelaskan bahwa alam barzah itu sama ramenya seperti alam dunia. Nah, mereka yang dulu di dunia berkumpul, boleh jadi nanti alam barzah berkumpul, ya berkumpul. Jadi tetangga lagi. Nah, boleh jadi di tetangga, ya. Nah, itu nanti saling menanyakan kabar. Si bulan mana, ya, sama seperti kita. Dan masih tertahan sampai nanti datang hari kiamat. Ya. Ya, kemudian setelah alam barzah nanti ada hari kiamat, hari kebangkitan, ya, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian digiring ke mahsyar, dikumpulkan jadi satu, ya, dihisab, kemudian ada mizan, sirat, surga dan neraka. Nah, itu di antara gambaran perjalanan akhirat. Dan itu harus betul-betul diyakini. Sebagai usaha kita untuk mewujudkan ketakwaan, maka keyakinan kepada akhirat harus betul-betul ada dalam diri kita. Jangan sedikit ada keraguan pun. Kemudian ayat yang terakhir, ulaika ala hudam min rabbihim, itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah. Ulaika, merekalah ala hudan, atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada ciri-ciri
Yang sudah disebutkan ada iman kepada hal gaib, mendirikan sholat, ya, berinfak dari hartanya, iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian yakin kepada akhirat, ada dalam seseorang, maka itulah dia sedang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, itulah ciri-ciri orang bertakwa. Nanti dalam ayat-ayat yang lain disebutkan juga sama Allah, ya, seperti dalam surat Ali Imran ada 3-4 sifat orang bertakwa, ya, diantaranya bertaubat, mau bertobat kepada Allah, ya, ingat dosa langsung ingat Allah, ya, langsung bertobat kepada Allah, minta ampun. Ya, banyak, jadi bukan terbatas dari ayat pertama dalam surah Al-Baqarah saja. Ciri-ciri orang bertakwa ada banyak. Nah, itu pengembangan dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Terakhir di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan epilog, ya, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berbahagia. Al-faizuna, yaitu yang berbahagia, bil jannati, ya, dengan surga yang dijanjikan Allah, an-najuna, yang selamat, minan nari, dari neraka. Ini dua, ya, hal yang menjadi dasar, menjadi barometer orang dikatakan bahagia atau tidak, ya dua ini saja. Nah, maka pandangan kita tentang hidup ini jangan sampai keliru. Ini petunjuk dari Al-Quran ini. Ya, orang itu dikatakan sukses, dikatakan hebat, dikatakan bahagia, ya, berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mampu masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Ini harus jadi tuntunan hidup kita, ya, sehingga hidup kita itu tidak terlalu memikirkan keadaan dunia. Nggak apa-apa miskin, yang penting Allah kasih petunjuk masuk surga, selamat dari neraka. Terus bagaimana caranya kita mengukur kita ini bisa masuk surga atau enggak? Ya, kalau kita dengar nasihat Gus Baha, ya, itu sebagai orang beriman tuh harus pede, ya. Pede pasti masuk surga. Ya, gitu, jangan pesimis, ya. Justru kalau kita nggak beriman itu, ya, kita harus yakin itu tidak akan masuk surga, masuk neraka. Ya, jadi orang beriman itu harus yakin masuk surga. Adapun amal-amal itu tetap akan ada hisab, begitu. Ya. Nah, jadi untuk mengukur diri kita nih termasuk ahli surga atau tidak, ya, minimalnya ada iman dalam hati. Itu sudah menjamin, sudah ada garansi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memasukkan ke dalam surga, sehingga kita nggak mau nih ngelepas iman yang ada dalam diri kita. Jangankan ngelepas, mungkin iman berkurang saja kita sudah gelisah. Nah, karena iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ya, ayat 1 sampai 5, ya, intisarinya diawali dengan muqatta'ah, huruf-huruf, ya, sebagai pembuka surat. Ya, di sini dalam Al-Baqarah dengan 3 huruf alif lam mim. Tidak bisa dimaknai alif itu apa, lam itu apa, mim itu. Ya, nggak ada yang berani sebenarnya. Tapi ada beberapa ulama yang mencoba saja, ya, bukan memastikan. Seperti ada yang mengatakan Yasin itu mungkin susunan dari kata ya sayyidina, gitu, wahai sayyid kami, junjungan kami. Ini memanggil Rasulullah, ya. Atau Toha itu sebagai nama Rasulullah juga, ya, tetapi ulama yang lain lebih mengatakan Allah lah yang tahu maksudnya. Kemudian Allah ingatkan untuk tidak ada keraguan pada Al-Quran dan menyebutkan beberapa sifat atau ciri-ciri orang bertakwa, diantaranya beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, kemudian beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan yakin kepada hari akhirat. Ya, demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya. Untuk ayat 1 sampai ke 5 ini, ya, ujung pokoknya itu ada di akhir surat, ya, ayat yang kelima, ya, ulaika humul muflihun. Itu menjadi dasar kita kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, ya, orang yang sukses, yaitu menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Jazakallahu khairan katsiran atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman.
Sebelum kita akhiri dan kita tutup, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Dan Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam bil ahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.